Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hirzaki Rama dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hematopoiesis. Apa sih itu hematopoiesis? Hematopoiesis merupakan proses pembentukan sel-sel darah dalam organ pembentukan sel darah, terutama pada sumsum tulang dan organ lainnya. Pada proses ini terjadi proliferase, maturase, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Poliferase yaitu kemampuan sel membelah atau memperbanyak diri. Self-renewal yaitu kemampuan memperbarui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. Selanjutnya, diferensiasi yaitu kemampuan untuk mematangkan diri menjadi sel-sel dengan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya, hematopoiesis prenatal. Hematopoiesis prenatal yaitu perubahan tempat hematopoiesis dari Yolk sac ke hati lalu sumsum tulang, mempunyai hubungan dengan regulasi perkembangan oleh lingkungan mikro, produksi sitokin dan komponen merangsang adesi dan matriks ekstraseluler, dan ekspresi pada reseptor. Pada hematopoiesis prenatal terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase mesoblastik atau primitif. Pada fase ini terjadi saat embrio berumur 2-10 minggu. Prosesnya terjadi di Yolk sac atau kantong kuning telur. Berikut gambar Yolk sac. Sel darah dibuat dari jaringan mesenkim 2-3 minggu setelah fertilisasi. Mesenkim menyusutkan cabang-cabangnya lalu berkembang menjadi eritroblas primitif yang mengumpul membentuk agregat yang disebut pulau darah. Kemudian berproliferasi atau membelah diri membentuk hemoglobin dan eritrosit polikromatofilik. Lalu terbentuk eritrosit primitif, yaitu eritrosit yang memiliki inti sel. Pada fase ini terbentuk Hb embrional, di mana Hb embrional terbagi dari 3 jenis. Yang pertama, Hb Goer. Hb Goer 1 dengan rantai zeta 2 epsilon 2. Kemudian Hb Goer 2 dengan rantai alfa 2 epsilon 2 dan Hb Portland dengan rantai zeta 2 dan gamma 2. Selanjutnya fase hepatik atau definitif. Pada fase ini terjadi saat janin berumur 6 minggu, di mana sel induk hematopoiesis yang berasal dari mesoderm mempunyai respon terhadap faktor pertumbuhan yaitu eritropoietin dan interleukin 3 dan interleukin 6 dan faktor stem cell. Faktor hepatik berawal dari stem cell pluripoten yang berpindah dari Yolk sac ke hati. Pada usia 6 minggu, sel induk hematopoiesis mulai berkelompok dalam premodium hati janin lalu berproliferasi menjadi eritroblas definit yang berkembang menjadi eritrosit definit. Pada minggu ke-8 ditemukan leukosit granuler dan megakariosit pada hati dan blood island atau pulau darah yang mengalami regresi. Lalu pada usia 12 minggu, proses hematopoiesis terjadi juga pada limfa. Pada fase ini terbentuk HbF di mana rantainya alfa 2 gamma 2 dan pada fase ini juga muncul sedikit Hba pada akhir fase hepatik di mana Hba memiliki rantai alfa 2 dan beta 2. Kemudian pada fase ini juga masih bisa ditemukan sisa-sisa Hb embrional, tapi cepat menghilang karena digantikan oleh Hbf. Selanjutnya, Hb medularis atau mieloid. Pada fase ini terjadi saat rangka janin sudah terbentuk sekitar minggu ke-20. Rangka yang terbentuk pada janin masih berbentuk tulang rawan hialin. Setelah terbentuk pusat penulangan, dimulailah proses produksi sel darah dalam sumsum tulang. Sel darah dan mesenkim menerobos masuk ke dalam rongga tulang rawan, kemudian berdiferensiasi menjadi osteoblas dan sel retikulum yang membentuk stroma sumsum tulang. Karena hal tersebut, terjadi penurunan produksi sel darah pada hati dan limfa. Pada fase ini masih terbentuk HbF karena HbF memiliki afinitas yang lebih tinggi terhadap oksigen. Kemudian fase ini mulai muncul Hba.
di mana diproduksi pada sumsum tulang. HbA ini dapat dikatakan juga Hb dewasa. Kemudian pada fase ini diproduksi pula HbA2 dengan rantai alfa 2 delta 2 dalam jumlah yang sedikit. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.